Assalamualaikum, selamat datang di channel Baba Pre, di mana video kali ini akan membahas 6 fakta krisis yang terjadi di negara Pakistan. Pakistan belum berhasil bebas dari krisis ekonomi. Hal ini ditandai dengan utang luar negeri yang membengkak, ditambah dengan inflasi yang begitu tinggi. Hal ini akhirnya pun berpengaruh pada kegiatan warga di negeri Al-Cina itu. Banyak diantaranya yang menanggung derita hingga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan di Learning by Googling. Tentera Pakistan dikerahkan ke wilayah Punjab yang dihuni kira-kira separuh daripada 230 juta penduduk negara itu ekoran keadaan undang-undang dan ketenteraman yang semakin merosot. Sementara itu, pihak berkuasa telekomunikasi Pakistan turut menggantung perkhidmatan internet di seluruh negara sehingga diberitahu kelak. Imran dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Lines Islamabad pada pagi Rabu untuk perbicaraan kes rasuah. Fakta nomor 1, inflasi tinggi pada Februari 2023. Biro Statistik Pakistan mengatasi inflasi negara itu menembus 31,6% secara year on year. Ini merupakan laju tercepat yang pernah ada dalam sejarah Pakistan. Fakta nomor 2 yaitu utang luar negeri yang membengkak. Dalam laporan terbaru dikutip Kamis tanggal 9 bulan 3 2023, utang luar negeri negara dengan penduduk mayoritas muslim itu meningkat tajam sebesar 38% menjadi 20,69 triliun rupiah, sekitar 1,137,95 triliun pada akhir Januari 2023. Padahal Januari 2022 utang luar negeri Pakistan hanya berada di angka 14,98 triliun rupiah. Banyak juga. Oke, laporan itu mengatakan kenaikan utang dapat dikaitkan dengan devaluasi besar-besaran dalam mata uang lokal terhadap dolar Amerika Serikat. Dealings with the International Monetary Fund. The IMF has released a staff report highlighting the country's poor handling of the economy and its inability to meet its debt obligations. The IMF's report uncovers the conditions tied to a $3 billion standby arrangement package provided to Pakistan, with risk to program implementation exceptionally high, policy slippage, and delays in external financing disbursement. These could further jeopardize the country's macro. Masih di fakta nomor 2, tercatat rupiah Pakistan turun sebesar 51% secara yen on year terhadap dolar di Januari 2023. Dengan hal ini, utang keseluruhan pemerintah Pakistan melonjak. Ternyata melonjak menjadi 54,94 triliun rupiah. Pakistan pada akhir Januari 2023 utang dalam negeri meningkat menjadi 34,26 triliun rupiah Pakistan pada akhir Januari 2023. Sementara pinjaman jangka panjang negara meningkat menjadi 27,51 triliun rupiah Pakistan. Reportedly grown by almost as much as 60% at $91.8 billion in the month of December 2017. Now, the total debt includes domestic and also foreign, both, and the Pakistan Economic Survey of 2017-18 has released these figures. Now, the country's total public debt remains 66.3% of the GDP, compared with 64% of the GDP.
Di fakta nomor 3, yaitu nilai tukar mata uang ambles. Kondisi ini kemudian memicu amblesnya nilai mata uang, di mana nilai rupiah turun sebesar 51% secara year on year terhadap dolar di Januari 2023. Hal ini kemudian diperparah oleh pemerintah dana moneter internasional atau disingkat IMF yang meminta agar Islamabad meliberalisasi nilai tukar demi memperoleh bantuan keuangan dalam lembaga itu. Ternyata nilai uang mata uang juga ambles. Namun yang terjadi justru anjloknya mata uang rupiah terhadap dolar AS. Hal ini mulai mengguncang, sangat mengguncang sekali ya, kepercayaan investor terhadap negara itu. Lumayan juga ya. Langsung ke nomor 4, inspektor angkat kaki. Kondisi ini pun membuat investor khawatir. Terbaru, produsen otomotif Jepang, Honda, mengumumkan untuk menutup pabriknya. Sampai menutup pabriknya yang ada di negara Pakistan. Ya, Honda menyalahkan situasi ekonomi saat ini ya atas keputusannya dan mengatakan bahwa pabrik akan tetap tutup dari 9 hingga 31 Maret lalu. Mungkin Jepang juga mempertimbangkan situasi ekonomi Pakistan saat ini, di mana pemerintah mengambil langkah-langkah ketat, termasuk membatasi juga. Ya, bagaimana lagi pembukaan LC atau letter of credit untuk impor kit mobil rakitan, bahan baku, dan menghentikan pembayaran luar negeri. Rantai pasokan perusahaan memiliki juga sudah parah, ujar pernyataan resmi perusahaan itu. Ya, mau gimana lagi. Kepada bursa efek Pakistan yang dikutip di Economic Times Rabu tanggal 8 bulan 3 2023 yang lalu. Langkah Honda ini mengikuti rekan senegaranya Suzuki dan Toyota yang telah memutuskan untuk menutup pabriknya di Pakistan dengan alasan yang sama. Industri otomotif Pakistan yang sangat bergantung pada impor terjadi di tengah krisis nilai tukar karena SPB setelah depresiasi rupiah yang tak kunjung reda, memberlakukan pembatasan pada pembukaan LC. Lapor Geonews. Kita lanjut ke fakta nomor 5. Pasien IMF. Pakistan telah mengalami krisis ekonomi hebat sejak tahun 2022 lalu. Selain melonjaknya utang dan anjloknya nilai tukar negara itu, juga dilandasi inflasi tinggi dan juga kekurangan devisa. Serba kekurangan. IMF pun tahun lalu telah mencairkan bailout sebesar US dollar 6 miliar atau dirupiahkan 91,8 triliun pada tahun 2019, yang ditambah lagi
dengan US 1 miliar atau dirupiahin 15,3 triliun tahun lalu pada Pakistan. Namun pemberian pinjaman itu kemudian menghentikan pencairan pada bulan November karena kegagalan mungkin ya Pakistan untuk membuat lebih banyak kemajuan dalam konsolidasi fiskal dan reformasi ekonomi. Dalam sejarahnya, Pakistan juga telah menjadi salah satu negara nasabah loyal IMF. Namun sekarang, ya, dengan Islamabad telah 23 kali menjadi pasien lembaga keuangan itu sejak merdeka pada tahun 1947. Kita berulang kali menjadi nasabah IMF. Krisis ekonomi selalu muncul setiap beberapa tahun di Pakistan yang disebabkan oleh ekonomi yang tidak menghasilkan cukup dan menghabiskan terlalu banyak sehingga bergantung pada utang luar negeri. Tentu jelas sih pasti solusinya yaitu gitu berturut-turut menjadi lebih buruk karena tagihan hutang yang semakin membengkak dan tentunya besar ya, pembayaran jatuh tempo, dan ya mau gimana lagi daripada rakyatnya kelaparan atau pemerintahannya guncang, ya udah lakuin aja. Selain itu, ketidakstabilan politik internal dan bencana banjir memperburuk krisis kali ini. Ada juga elemen eksternal yang signifikan dalam krisis dengan kenaikan harga pangan dan bahan. Gimana lagi ya? Oke, kita lanjut. Setelah perang Rusia dan Ukraina, warga masyarakat Pakistan bunuh diri. Larinya para investor dan kegiatan usaha dari negara itu berdampak pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Ya pasti berdampak. Menimbulkan permasalahan di masyarakat. Ya apalagi kalau nggak menimbulkan masalah ya. Media India dan kantor berita Pakistan Dawn melaporkan adanya sebuah keluarga di kota Surjani yang mencoba menghentikan kehidupannya dengan cara bunuh diri. Wah, parah juga. Mungkin akibat lonjakan harga ini ya. Mungkin gimana respon polisi menginformasikan katanya bahwa pria tersebut bersama 3 orang anggota keluarganya mencoba bunuh diri. Efeknya luar biasa. Diri dengan mengonsumsi zat beracun yang diduga akibat meningkatnya inflasi. Sayangnya situasi tersebut merenggut nyawa anak berusia 2 tahun itu. Ya lagi korbannya anak. Parah sih, parah. Percent of the GDP compared with 64% of the GDP. Ya fakta yang terakhir atau fakta nomor 6, banyaknya masyarakat yang putus asa dan bunuh diri. Kita langsung ke ulasan. Ahli bedah polisi Karachi, Maya Said Tariq mengatakan kepada Dawn bahwa dia menerima jenazah seorang gadis kecil, ayahnya dan ibunya bersama saudara perempuannya dalam situasi kritis.
Dan korbannya juga balik lagi pasti masyarakat ya. Penyebab diberikan sebagai pengangguran dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah di tengah-tengah Karachi, kota Surjani. Dan jika benar berbicara teriakan apatis kolektif, kita bahkan tidak bisa membayangkan ketidakberdayaan sebuah keluarga yang mencari perlindungan dalam kematian. Ya gimana lagi, kalau udah terjadi ya tinggal sabarnya dan cari solusi ya. Oke, begitulah penjelasan dari krisis Pakistan yang menjadi korbannya adalah tetap masyarakat juga. Semoga ada solusi ya. Ya begitulah video, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Baba Bre. My Be, My Life, My Wow.